Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adam Musyarial, NIM 2023 CK01, kelas TI 51. Saya di sini akan mempresentasikan UAS struktur data soal pertama dan kedua. Langsung saja yang pertama. Soalnya buat array integer 5x2 dari rentan antara 100 hingga 200 sehingga perbedaan antara setiap elemen adalah 10 menggunakan NumPy. Yang pertama kita akan set library NumPy, impor NumPy asnp bukan untuk mempersingkat penulisan kode fungsi. Nah, pertama kita akan buat array variabel array 1D sama dengan np orange untuk mengurutkan array dimulai dari nilai awal 100, nilai batas akhir 200, dan 10 untuk selisih antar nilai. Selanjutnya hasil array sama dengan array answer 1D reset digunakan untuk membentuk nilai array yang berisi 5 baris dan 2 kolom. Selanjutnya adalah print hasil array. Saat ini kita save dan run. Juga sesuai dengan 100, 110 dengan jawaban. Selanjutnya kita akan masukkan nomor 2. Tambahkan 2 array berikut dan ubah array hasilnya dengan menghitung akar kuadrat dari setiap elemen. Yang pertama kita impor NumPy asnp, dan yang pertama kita masukkan array 1 sama dengan np array berisi 5, 6, 9. Dan 21, 18, 27. Selanjutnya array 2 np array berisi 15, 33, 24, 4, 7, 1.
Selanjutnya kita buat variabel hasil tambah sama dengan array1 tambah array2. Selanjutnya print judul hasil tambah print hasil tambah. Untuk penambahan selesai, selanjutnya kuadrat dari hasil penambahan. Kita buat variabel hasil kuadrat sama dengan hasil tambah dipangkatkan 2. Selanjutnya print enter hasil kuadrat dari hasil penambahan. Selanjutnya print hasil kuadrat untuk menampilkan hasil kuadrat. Selanjutnya kita save saluran. Nah, ini untuk hasil tambah 20 3933 sesuai dengan hasil soal. Hasil kuadrat 400 1521 dan selanjutnya. Sekian dari saya. Soal selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Juanda dari kelas TI5A1 dengan NIM 2023 TIK 11. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS, yaitu nomor 3 dan 4. Langsung saja kita ke nomor yang ketiga. Yang pertama, barisan pertama ada import lampi SNP. Script ini untuk mengimpor pustaka nampi yang saya atau kelompok kami gunakan untuk pengolahan array multidimensi. Kita menggunakan alias NP agar kode lebih ringkas. Lalu selanjutnya ada sampel array. BTW itu ada seperti import lampi code Birisoft. Nah, itu mungkin nggak tahu ya. Saya sudah install lampinya, saya udah ada di laptop saya, tapi nggak tahu ketika di run juga bisa-bisa aja. Sudah, kita lanjut pada barisan selanjutnya, yaitu sampel array. Kita menggunakan sampel array itu yaitu array 2 dimensi berukuran 3x3 sebagai data awal sesuai dengan yang ada di soal. Seperti 34, 43 dan 73 seperti 82, 22, 12, terus ada 53, 94 sama 66. Nah, itu tuh sesuai dengan soal itu ya. Terus ada
print simple array. Script ini bertujuan untuk menampilkan isi array asli ke layar sebelum dilakukan perubahan apapun. Jadi misal kayak misal script ini bergunanya untuk jadi array belum diubah, belum diapa-apain, jadi itu asli dari array-nya langsung tanpa ada perubahan dari siapapun atau perubahan dari apapun, intinya gitu. Terus lanjut lagi pada npdelete sample array. Ini tuh berfungsi untuk digunakan untuk menghapus data, Angka 1 merujuk pada indeks kolom kedua dan aksis sama dengan 1 memberitahu program bahwa yang dihapus adalah kolom atau kayak sumbu tegak tapi bukan baris. Maksudnya tahu nggak? Jadi itu gini, kolom tapi bukan baris. Nah intinya gitu. Terus ada new column kemudian np dalam kurung 10,10,10. Jadi kita itu mendefinisikan data baru bernilai 10 yang ini bertujuan nantinya akan menggantikan kolom yang telah dihapus. Nah itu. Lalu ada np insert dalam kurung sample array, 1, new column, aksis sama dengan 1. Fungsi ini tuh menyiapkan untuk kolom baru kembali ke posisi indeks 1 atau bisa disebut juga kolom 2. Dengan menggunakan aksis sama dengan 1, kita tuh bakal mastiin data masuk sebagai kolom sehingga struktur array kembali menjadi 3x3. Intinya gitu. Terus ada print simple array. Ini yang terakhir ya, menampilkan hasil array yang kolom keduanya telah berhasil diperbarui dengan angka 10. Jadi soal yang ketiga ini tuh mungkin menurut saya gimana cara nampilin kayak misal angka-angka yang telah disebutkan ke selanjutnya, ini kan gitu. Baik, kita langsung ke selanjutnya. Baik, kita selanjutnya akan run UAS soal nomor 3. Kita run dulu ya. Nah, sudah bisa, sudah seperti yang diharapkan pada soal nomor 3 ya. Mungkin begitu. Langsung kita lanjut ke soal UAS nomor 4 ya. Baik, yang pertama ada import pandas. Itu bertujuan untuk mengimpor kayak modul. Nah, modul pandas ke dalam program. Jadi kita nomor soal 4 ini kita menggunakan pandas ya. Lalu kita menggunakan alias pd agar
pemanggilan fungsi pandas nantinya lebih singkat dan efisien gitu, seperti kayak NP tadi. Lalu yang kedua ada data matkul. Ini tuh untuk menyiapkan sebuah list kosong bernama data matkul. Di sini akan bertindak sebagai wadah sementara untuk menyimpan semua apa ya, semua kayak entry data gitulah. Bisa disebutkan yang diperlukan data mata kuliah ya. Lalu selanjutnya ada for I in range 1,6. Nah itu biasanya gini, garis ini tuh untuk memulai kayak perulangan atau looping ya sebanyak 5 kali. Dari angka 1 adalah titik awal dan 6 adalah batas akhir, sehingga berhenti di 5 gitu. Kayak misalnya kan 1. Nah, 1 tuh awal. Nah, batas akhirnya itu 6. Jadi nggak boleh di 6, tapi tetap di 5 gitu. Nah, gitu. Terus lanjut di print f data ke I. Nah, itu menampilkan ini tuh untuk menampilkan label urutan data yang sedang diinputkan ke layar agar pengguna tahu posisi input selain ini. Nah, itu kayak misal urutannya lah, urutan data yang mau diinputkan lah, gitu. Intinya gitu. Nah, lalu ada nama sama dengan input, masukkan matkul. Nah, ini tuh untuk untuk mengambil input dari pengguna, khusus untuk SKS dan nilai kita menggunakan integer. Nah, yang bawah-bawah tuh kita menggunakan integer. Untuk mengubah teks input menjadi angka bulat agar bisa diolah secara matematis itu integer itu akan diperlukan. Nah, selanjutnya data underscore matkul.fn. Ini tuh fungsinya fungsi happen ya, lebih tepatnya untuk digunakan memasukkan satu set data berupa dictionary ke dalam list data matkul gitu-gitulah. Kayak struktur key seperti nama matkul akan menjadi judul kolom di pandas. Lalu ada df, jadi data frame dalam kurung underscore data matkul. Script ini tuh bertujuan untuk apa ya, kayak mengubah list kumpulan data tadi menjadi struktur tabel yang rapi gitu. Kayak ciri khasnya pandas pada umumnya gitu. Kayak misal kayak udah berurutan gitu loh, kayak dari 1 sampai 5 gitu, kayak urut ke bawah gitu. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu print. Ini tuh untuk mencetak hasil akhir ke layar dalam bentuk kayak ke bawah gitu. Dalam bentuk tabel ya. Sudah terorganisir berdasarkan kolom nama dan nilai. Lalu selanjutnya kita akan run saja ya. Langsung kita run aja.
kita akan masukkan nama-nama matkulnya dulu ya. PCD kalau di situ. PCD proses KS-nya 3, kita masuk aja ya, kayak nilainya 70. Terus kedua IoT KS-nya 3, nilainya 80. Terus selanjutnya ada statistika, nilainya ada 90. Kita masuk aja teman-teman. Aduh, salah lagi, nggak apa-apa lah. Nilainya kita di 85. Kemudian ada di nama matkul ke data keempat, yaitu kita ini mengambil 5 data sesuai pada soal yang diberi. Selanjutnya ada jaringan KS-nya 3, data yang kelima atau data yang terakhir kita masukin ya struktur data KS3, nilainya ada di 88 gitu. Nah, ini munculnya seperti ini nih. Hasilnya kayak gitu, seperti yang diharapkan pada soal gitu. Itu ada 5. Yang matkul pertama ada BCD, lalu ada IoT, statistika, jaringan, dan yang terakhir ada struktur data. Ini saya salah masukin SKS-nya, harusnya tinggal 90, mungkin SKS-nya 3. Lalu nilainya ada 70, 88, 85, 89, sama 88 lagi. Ya, mungkin cukup dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sandu Dani Hari Prasetyo dengan NIM 2023 TIK 08. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas nomor 5 yang sudah dibagi dengan kelompok saya pada ujian akhir semester kali ini. Dan pada perintah soal ini diminta untuk mencari data di Kaggle, lalu ubah ke Excel CSV, kemudian diminta untuk menampilkan seluruh data, 15 data awal dan juga menampilkan 20 data akhir. Untuk pengerjaan kali ini saya menggunakan Python Pandas dan editor yang saya gunakan adalah VS Code. Langsung saja ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah membuat folder dengan nama tes. Dan juga data dari kaggle.com sudah saya simpan. Saya akan menggunakan data dari Raymond Rating ini. Langsung saja ya. Pertama-tama kita membuat foldernya. Filenya kita namakan Nah, jadi di Python kali ini saya akan menggunakan library Pandas. Pertama kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, library Pandas itu digunakan untuk membaca file Excel dan juga CSV pada bahasa pemrograman Python. Dan lalu saya akan membuat data sementara, yaitu data frame yang ini, yang isinya tuh adalah pembacaan pada file Excel-nya. Maaf, kita akan masukkan file dari Kaggle-nya terlebih dahulu ke sini. Nah, maka datanya ada di sini. Kemudian kita baca filenya, file sebagai CSV.
dan kita sesuaikan dengan nama yang ada pada data kita ya, sesuai nama ini, yaitu nah seperti ini. Kemudian data sementara itu kita ubah ke Excel sesuai dengan perintah pada soal. Lalu kita beri indeks untuk memisahkan library otomatis dari Pandas ini supaya tidak ikut ke file Excel yang ini ya teman-teman. Jadi supaya nanti tidak terjadi kesalahan atau error. Nah, berikutnya kita akan membaca file Excel ini untuk diubah lagi ke CSV. Dan berikutnya kita bakalan ubah file Excel yang sudah kita convert tadi ke CSV lagi. Jadi perintahnya pada soal kali ini itu adalah untuk mengubah Excel ke CSV lalu CSV ke Excel lagi ya teman-teman. Nah, jadi data frame tadi sudah kita ubah ke Excel. Nah, lalu kita akan mengembalikan data Excel tadi ke CSV ya dengan perintah Nah, jadi ketika saya ingin mengconvert dari data mentah ini, teman-teman, dengan data seperti ini, saya ingin mengambil hanya 15 data awal dan juga 20 data akhir. Nah, maka saya akan menggabungkan pengimportan nanti CSV ke Excel, dan pada data Excel nanti itu sudah termasuk data yang ingin saya ambil atau yang disesuaikan dengan soal. Nah, jadi kita akan berikan width, kita panggil library Pandasnya, kita atur ke Excel Writer. Setelah itu ini kita ubah saja ya teman-teman sesuai dengan nama yang ingin kita ambil tadi. Kita ubah ke final saja biar lebih enak itu ngambilnya. Final.xls x. Nah, lalu untuk penulisan pada library Pandas kita tuh bisa pakai beberapa engine ya yang sudah disediakan. Tapi kali ini untuk penulisan Excelnya saya akan pakai OpenPyXL ya. Dan di sini tuh sebagai as writer seperti kayak admin pada wifi atau apapun gitu, kayak loginnya seperti itu. Nah, sebagai penulis lalu kita kategorikan sesuai dengan perintahnya def Excel
Pertama-tama kita bakalan atur supaya memperlihatkan semua data yang pada CSV-nya ya. Kita ubah ke Excel gitu, dan mungkin kita bakal namain semua data aja. Jangan lupa pakai index false supaya nanti automation pada Pandasnya itu tidak termasuk ke Excel gitu. Nah, kemudian kita bakalan atur supaya dia tuh menampilkan data awalnya saja ya. Jadi kita ambil 15 data awal sesuai dengan perintahnya. Kita ubah ke Excel ya. Nah, lalu sebagai writer kita bakal atur ke sheet baru ya teman-teman. Kita namain saja sheetnya tuh 15 data awal. Nah, atur juga index false seperti biasa, jangan lupa komanya. Nah, berikutnya kita bakalan masukin 20 data akhir ya. Nah, kita pakai tile itu sebagai ekor, menunjukkan kalau itu kita mengambil data bawah. Lalu Excel write sheet name 20 data akhir index file, kita samakan aja. Kita tab. Nah, jadi codingannya Python Pandasnya seperti ini ya teman-teman. Kita coba save terlebih dahulu. Ya, coba kita bandingkan dulu sebelum kita run codingannya. Ini adalah data CSV yang kita ambil dari Kaggle awal tadi, dan kita akan jalankan codingan ini. Kita tunggu outputnya akan muncul seperti ini ya. Nah, data di sini tuh udah muncul ya tadi. Kita sesuaikan dengan namanya terlebih dahulu. Ini adalah data awal. Kemudian ini adalah data yang kita rubah CSV ke Excel. Kemudian Excel ke data CSV lagi, dan lalu data CSV ke Excel yang menunjukkan data-data yang ingin kita butuhin. Nah, pertama kita buka aja enter ini terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini menampilkan semua data yang ada di CSV ini. Ada banyak total data, ada sekitar 2000-an. Jadi sesuai dengan yang ada di CSV. Kemudian yang CSV final ini adalah file yang kita rubah di Excel ke CSV yang ini ya. Ini jadinya kayak gini ya, jadi kurang lebih filenya bakalan sama. Nah, dan yang berbeda itu adalah file yang ini ya teman-teman, yang Excel. Nah, jadi di file ini tuh menunjukkan data yang ingin kita ambil tadi ya, yaitu menampilkan 15 data awal seperti ini dan 20 data akhir. Jika kita lihat maka akan terlihat sama ya, datanya akan sama untuk data awal dan data akhirnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu cara buat mengambil data awal dan juga data akhir, dan juga mengconvert Excel CSV dan sebaliknya. Sekian dari video kali ini, saya ucapkan terima kasih.